Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di majelis yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah kumpulkan kita di rumahnya ini, kita berdoa dan memohon kepada Allah agar kelak kita semuanya dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada hari ini kita sudah berada di tanggal 14 Pak ya, 14 Sya'ban 1442 Hijriah. Jadi ibaratkan tamu ini dia sudah mendarat di bandara Pak. Sudah mendarat di bandara Kuala Namo sana. Sebenarnya namanya bukan Kuala ya, bukan Kuala Namo ya, tapi Namo ya. Tapi kita seringnya nyebutnya Namo gitu. Padahal yang benar saya kira Kuala Namo gitu ya. Kuala Namo. Jadi tapi belum keluar dari pesawat deh Pak, udah mendarat dengan selamat gitu. Tentu butuh proses juga kan keluar dari pesawat itu sampai nanti di ruang tunggu dan lain sebagainya. Intinya bahwa kedatangan tamu ini mudah-mudahan ya bisa kita menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Karena memang ada beberapa saudara-saudara kita yang nggak sempat ya untuk menikmati dan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan yang begitu sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tetangga saya kemarin ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa kepada Allah untuk beliau agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosanya, menerima amal ibadahnya dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Ikhwani jamaah salat subuh hadirin yang berbahagia, pada pekan yang lalu, pada bulan yang lalu ya, kajian sudah kita sampaikan terkait dengan bantahan mereka-mereka yang tidak percaya dengan siksa kubur atau juga dengan nikmat kubur begitu ya. Itu sudah kita sampaikan. Dan perlu saya jelaskan, sejatinya memang yang mengisi pada pagi hari ini adalah Ustaz Muhammad Ihsan hafizahullah taala. Namun karena beliau punya kesibukan di pagi hari ini tak bisa mengisi. Insyaallah taala beliau akan mengisi di pekan pertama di bulan April. Saya kira belum Ramadan Pak, belum ya. Itu masih tanggal 6 ya saya kira, atau tanggal 5 ya. Jadi belum juga Ramadan insyaallah taala ya. Baik, ikhwani, bapak-bapak, hadirin yang berbahagia. Jadi pada pertemuan bulan yang lalu itu sudah kita bahas bahwa bantahannya ini banyak Pak ya, baik dari hissi itu artinya secara panca indera ya, dan juga secara akal. Intinya bahwa yang bisa merasakan adab dan nikmat kubur itu yang masuk ke kuburan dulu gitu. Kita yang hidup ini beriman saja bahwa itu ada memang. Meskipun memang secara kasat mata kita lihat kalau kita bongkar kuburan itu ya nggak ada apa-apa gitu. Itulah namanya kita beriman dengan yang gaib. Beriman yang gaib itu adalah kita beriman dengan sesuatu yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita rasakan, tapi itu ada gitu. Nah semua kita akan menjalani itu satu-satu, nggak ada berdua, nggak boleh ada kawannya ya. Oleh karena itu selama kita hidup di dunia ini, gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Karena emang gak ada yang kita bawa.
Kadang kita bawa Pak, kambing kita yang banyak itu pun ditinggalin, ya. Itu bisa dimakan orang pun jadinya, ya Pak ya. Nah, kita punya apalagi bunga kita yang banyak kita jaga-jaga selama ini, itu pun nggak ikutnya gitu. Tetangga saya yang kemarin itu ya, saya kira banyak juga ininya hartanya gitu. Tapi apa yang dia bawa? Hanya amal soleh yang kita bawa menuju akhirat. Dan kita harus siap Pak, mau nggak mau, ya kapan saja kata Allah datang waktunya itu, nggak boleh kita bilang mandi dulu ya, siap-siap dulu ya, nggak ada kayak gitu. Ya, kapan saja waktunya, kalau memang sudah tiba, nggak ada ceritanya Pak. Mau kita siap, mau kita belum bayar utang, ya Pak ya, mau masih banyak masalah, nggak ada ceritanya itu. Nah, gitu. Semua kita akan menjalani prosesi itu Pak, jangan takut nggak dapat giliran gitu. Oh saya giliran saya nggak dapat Pak Ustaz. Dapat, jangan takut. Semua kita itu akan menjalaninya. Makanya amal soleh yang perlu kita siapkan ya selama kita hidup di dunia ini. Termasuk antum duduk di majelis ilmu seperti ini. Duduk seperti ini berapa banyak saudara-saudara kita yang diberikan kesehatan, kesempatan waktu, tapi nggak mau sabar duduk di sini. Kenapa demikian? Itu tadi mungkin. Ya kita tahulah malam Ahad ini kan istilah orang malam yang panjang. Nah, malam yang panjang, kalau malam yang panjang untuk ibadah bagus gitu kan. Tapi banyak orang kadang-kadang kalau malam Ahad itu menghabiskannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, dengan sesuatu yang justru menghapurkan harta, dengan sesuatu yang justru semakin banyak dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Pak disambi aja Pak, yang ada makanannya, minumannya disambi aja. Baik, Bapak sekalian, Bapak-bapak dan ikhwan. Jadi sudah kita bahas ya, saya kira kesimpulan akhirnya begitu, bahwa itu ada meskipun kita tidak melihatnya. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam surah Al-Isra Pak, ayat 44 itu, ya. Ayat 44 itu jelas sekali ya. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbihlah kepada Allah ya 7 lapis langit dan bumi dan apa yang diantara wa man fihin dan apa yang ada di dalamnya, dalam langit dan bumi itu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidaklah ada sesuatu melainkan dia bertasbih kepada Allah dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak tahu tentang bagaimana mereka ini bertasbih. Maka Syekh membuat pendalilan dari ayat yang mulia ini bahwa ternyata segala sesuatu ini bertasbih Pak. Bunga-bunga, pohon mangga, ya, apalagi coba di sekitar kita itu. Ikan-ikan itu bertasbih ternyata. Tapi kita tidak mengerti tasbihnya. Ada nggak tasbihnya itu? Ada. Tapi kita tak mengerti. Kita beriman saja Pak dengan firman Allah ini, bahwa mereka ini bertasbih kepada Allah. Bagaimana tasbihnya Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Artinya saya ingin menarik kesimpulan bahwa azab kubur, nikmat kubur itu ada. Ya, meskipun kita tidak tahu. Ini yang bunyi di mana? Yang ini. Ada yang nelpon Pak. Ya. Jadi apa namanya? Azab kubur itu jelas ada, nyata ada meskipun kita tidak tahu. Itu yang beliau sampaikan. Kemudian wa hakadha syayatin wal jin yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaban. Begitu juga dengan setan, jin, mereka ini lalu lalang di bumi, tapi kita tidak nampak. Gitu. Apakah tidak nampaknya itu menunjukkan dia tidak ada? Ada. Demikian ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sekarang kita akan masuk ke bab jadid. Al-bab al-jadid yaitu al-imanu bil qadar, beriman kepada qadar. Qadar itu ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atau sering kita dengar beriman dengan kepada qada dan qadar. Ya. Pertama kita sampaikan bahwa beriman kepada qada dan qadar ya, itu tak ini Pak ya, tak sama dengan orang yang mengatakan karma. Ya, karena ada istilah orang karma ya Pak ya. Tidak. Ini kadang-kadang karma kan selalu saja orang bilang bahwa kalau dia begini gitu. Ini bisa saja tidak begitu, tergantung kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas bahwa segala sesuatu Pak di dunia ini, di bumi sana, dimanapun, itu tidak lepas dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di duduknya antum pagi hari ini juga dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah Allah ketahui. Kapan sekarang? Tidak.
Pencatatan takdir itu dilakukan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, kapan diciptakan langit dan bumi? Apa 2000 tahun 0 yang lalu, Ustaz, sebelum 2021? Mana? 2021 ini kan baru aja. Kalau tahun-tahun yang tahun Cina umpamanya, dia udah 5.000 sekian. Tak tahu Pak kita di kapan dunia ini ada. Dan juga dulu menempati dunia ini pertamanya bukan manusia, jin. Awalnya itu adalah jin. Begitu. Jin berapa tahun dia menempati, wallahu a'lam. Artinya bahwa pencatatan takdir itu semuanya sudah dilakukan. Kita tidak tahu berapa lamanya. Itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi kapan, wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ya. Baik. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi bahwa ada istilah qada dan qadar. Apa bedanya ini? Para ulama menjelaskan bahwa qada dan qadar itu sama. Kalau disebut qada ya qadar gitu. Maka ada istilah, kalau Bapak nanti belajar fikih, belajar yang lain, itu akan disampaikan tentang makna fakir dan miskin, Islam dan iman. Maka ada istilah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dia berkumpul maka berpisah. Kalau berpisah dia berkumpul. Ini kaidah maksudnya apa? Kalau disebut iman maka sudah masuk Islam. Kalau sudah disebut Islam maka sudah masuk iman. Tapi ketika disebut dua-dua, iman dan Islam, iman itu amalan batin, Islam itu amalan zahir. Begitu. Kalau disebut fakir maka masuk miskin. Kalau sudah disebut miskin masuk fakir. Tapi kalau disebut fakir, disebut miskin, fakir maknanya lebih ini Pak, lebih apa namanya ini? Lebih butuh, lebih parah daripada miskin. Istilah orang kalau fakir itu dia butuhnya mungkin 20.000 tapi dapatnya 15.000 atau dapatnya 17.000. Begitu kira-kira. Kalau miskin itu dia mungkin sama ya dapatnya atau lebih sedikit gitu. Karena kalau kita lihat juga di dalam firman Allah dalam surah Al-Kahfi, orang yang punya perahu yang ditumpangi Khidir dan Nabi Musa itu juga orang miskin. Fakanat limasakin, itu perahu itu punya orang miskin gitu. Makanya dalam fikih Pak ada mengatakan miskin itu adalah orang yang memiliki bekal setahun. Orang yang memiliki bekal setahun juga dianggap miskin. Ya, tetapi tentu beginilah, di setiap daerah itu kan kriteria miskin itu beda kan Pak. Setiap daerah itu satu. Dan setiap tahun bertambah kriteria miskin ini juga kan semakin ini kan. Semakin tinggi ininya kriterianya kan. Mungkin kalau tahun-tahun 45 kita ini semuanya orang kaya kan. Bisa jadi karena tahun 45 orang punya radio sebiji aja, sepeda sebiji aja, itu dianggap gimana coba? Oh itu udah kaya, padahal karena apa? Karena dibandingkan dengan orang yang waktu itu punya baju aja enggak gitu. Hanya baju apa? Goni atau apalah waktu itu gitu. Jadi maksud saya bahwa miskin ini juga sendiri kan dia apa ya? Selalu berubah sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan tempatnya. Di tempat kita ini orang miskin barangkali yang punya rumah reot gitu. Mungkin di tempat yang lain udah gedong pun rumahnya itu dianggap juga masih miskin. Kenapa? Karena setara ekonomi mereka mungkin lebih tinggi gitu kan. Begitu ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi makna qada dan qadar ini mengatakan satu. Jadi qada ya qadar gitu. Ada mengatakan beda. Kalau qada itu ketetapan Allah semenjak azali, semenjak dari dulunya, yang tidak berawal Pak, kita tidak tahu. Ya. Sedangkan qadar itu dicicilnya gitu. Artinya kejadian apa hari ini? Berarti itulah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Terlepas dari perbedaan para ulama rahimahumullah rahmatan wasi'atan dalam perkara ini, yang perlu kita imani bahwa segala sesuatu itu Pak tidak lepas dari ketetapan dan ketentuan Allah. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Itu. Hatta penyakit itu pun menularnya itu karena izin Allah. Dia bukan menularkan diri sendiri, enggak. Menular dia itu karena izin Allah SWT. Jadi enggak ada istilahnya di sini Pak itu keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman
tidak akan pernah dia menyesal dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dia tidak akan pernah menyesali. Tapi jelas dia punya sikap. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, ketika dia berdosa maka dia beristighfar. Inilah yang disebut dengan unwanus sa'adah, ciri dan tanda orang-orang bahagia itu, Pak. Ciri bahagia itu sederhana saja. Kalau dia dapat dosa dia beristighfar, kalau dia melakukan dosa dia istighfar, kalau dia dapat musibah dia bersabar, kalau dia dapat nikmat dia bersyukur. Selesai, Pak. Begitu. Masalahnya kita kan kadang-kadang tidak begitu kan. Kalau buat dosa yang nggak masalah, santai-santai aja. Kalau dapat musibah marah-marah gitu kan. Kalau bunga nggak laku marah gitu kan. Tapi kalau dapat nikmat lupa kepada Allah. Ya lupa, Pak ya. Kalau lagi dapat sewa banyak, penumpang banyak gitu kan. Ya udah nggak peduli. Sholat zuhur juga enggak, sibuk dengan sibuk dengan tijarahnya, sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan becaknya, sibuk dengan kambingnya. Kenapa? Karena mungkin permintaan kambing muda lagi banyak. Ikhwati billah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Baik, kita akan lanjutkan. Disambi aja Pak ya, biar Bapak jangan tegang kali. Ya, disilahkan disambi, dinikmati aja Pak. Bismillah. Kita akan lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada al-qadar itu mengandung 4 perkara Pak yang harus terpenuhi. Jadi kalau antum beriman kepada al-qadar itu harus 4. Ini saya kira beliau menjelaskannya secara rinci begitu ya. Dari beberapa perkara yang beliau jelaskan termasuk rukun iman ini Pak. Iman kepada Allah juga harus ada 4 perkara. Iman kepada malaikat, begitu juga iman kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir. Ini sekarang beriman kepada qadar ini juga harus katanya terkandung 4 perkara. Pertama, al-awwal al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsila, secara global dan secara terperinci. Azalan wa abadan, semenjak dari dulu. Semenjak dari dulu Pak yang enggak ada berawal. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Sama saja perkara itu terkait dengan perbuatan Allah sendiri atau perbuatan hamba-hambanya. Jadi perbuatan Allah atau perbuatan hamba-hambanya itu sudah Allah SWT ketahui. Jadi duduknya kita hari ini pun Allah SWT sudah ketahui. Kapan? Azalan, semenjak dari dulu. Kapan? Tidak ada awalnya Pak. Ini. Begini, kalau kita berbicara tentang Allah SWT, maka kita nggak boleh lagi pakai akal Pak ya. Maksudnya kita mengukurnya itu dengan makhluk. Makanya di sini orang-orang kadang-kadang keliru dalam memahami masalah ini. Karena dia mengukur Allah SWT dengan makhluk sendiri. Maka ini tidak bisa. Harus kita, kalau apa yang disampaikan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah ala pahami salafin ummah yang kita pahami, kita imani itu. Karena akal kita nggak akan mampu. Allah SWT mengetahui segala sesuatu itu jumlah wa tafsila, secara global dan terperinci. Jadi jenggot antum itu berapa helai Allah SWT tahu. Sementara kita yang punya jenggot, yang tiap hari kita bawa jenggot kita, itu pun kita tidak tahu. Subhanallah. Antum pernah nggak lihat usus antum yang 12 jari itu? Enggak kan? Padahal itu ada usus 12 jari. Jantung ada nggak ada? Tapi kita nggak tahu. Ya. Jadi ini ilmu Allah Azza wa Jalla ini mengetahui segala sesuatu itu jumlah wa tafsila. Jadi kalau antum baca nanti dalam surah Al-An'am umpamanya, Allah Azza wa Jalla mengetahui Pak segalanya. Pasir-pasir itu berapa butir jumlahnya, ya, daun-daunan itu yang kering, yang basah, jatuh di mana dia, kenapa dia jatuh, gitu. Subhanallah. Yang kalau kita aja nggak mengerti, kita rambutan depan rumah kita itu tak tahu kita berapa daun yang jatuh ya kan. Lagian kita capek ngitungnya gitu. Subhanallah. Tapi Allah Subhanahu itu mengetahui Pak jumlah wa tafsila, global dan terperinci. Globalnya Allah tahu, terperincinya Allah tahu. Kadang-kadang kita yang makhluk ini Pak, ayam kita berapa pun tidak tahu kita kan berapa ekor. Ikan kita dalam kolam itu kita tidak tahu lagi. Kenapa? Karena kita emang makhluk
memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ya. Yang kalau karyawan kita banyak saja kita tak tahu namanya lagi kan. Saya aja ya nggak banyak lah, sekitar 600-an mahasiswa. Nggak hafal juga semua saya namanya gitu. Kadang-kadang kenal wajah aja gitu. Tapi nggak tahu namanya lagi. Paling baru angka yang sedikit gitu. Apalagi kita yang punya karyawan umpama ratusan, ribuan. Hanya mungkin global aja yang tahu gitu. Berapa karyawannya? 2000. Ya udah. Siapa aja nggak tahu. Nah, ya. Tapi Allah Azza wa Jalla ini tahu segalanya, Pak. Jumlah tahu wa tafsila, global dan terperinci. Itu pertama, Pak. Jadi kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatunya secara global dan terperinci. Yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencatat itu semua fil lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz itu artinya papan yang terjaga. Lauhul mahfuz sebagaimana dalam surah Al-Buruj. Wa fi hadaini amrayni yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Dalam dua perkara ini yaitu ilmu dan kitabah, ilmu dan pencatatan, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 170. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya semuanya itu dalam catatan Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya semua itu adalah mudah bagi Allah. Begitu ya. Jadi dalam surah Al-Hajj ini jelas mengatakan bahwasanya ya, Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu Pak yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan semua itu sudah dicatatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi antum duduk di sini, ya begini cara duduk antum, ya segalanya sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah tahu, Allah catat di mana di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau dibongkar ini Lauh Mahfuz ini, Pak, takdir kita ini, maka sering saya sampaikan banyak yang menangis barangkali. Kenapa? Karena besok tangannya patah. Besok tangannya patah. Ternyata besok jam 10 umpamanya tangannya akan patah. Bagaimana kita nggak sedih? Tapi karena Allah Azza wa Jalla memiliki hikmah yang luar biasa, maka ini tidak dibongkar, tidak dibuka rahasianya. Ini kalau dibuka ini mungkin banyak kita yang udah bersedih-sedih. Kenapa? Karena pekan depan dia akan meninggal, Pak. Ya, pekan depan jam 10 lewat 2 menit. Gitu. Lewat 2 menit di Jalan Tanjung Merawah. Ya. Kontra dengan Chandra umpamanya. Kontra dengan Chandra. Antum bayangkan lagi. Gitu. Kontra dengan Chandra. Iya, gitu. Ya kita pasti bersedih. Gimana itu pasti terjadi gitu. Kalau dicatat oleh Allah, mau nggak mau, siap nggak siap antum pasti. Dan ingat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah menjadikan seorang ajalnya di situ, Allah buat dia kebutuhannya ke situ. Antum sebenarnya nggak ada keperluan ke Tanjung Merawat tadi, tapi mau iseng-iseng aja, mau lihat-lihat aja gitu. Memang di situ dah ajalnya. Subhanallah. Jadi semuanya berjalan dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya, jadi dicatat oleh Allah. Allah tahu, Allah catat. Wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dalam sahih Muslim an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, ia berkatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballah maqadiral khalaiq, Allah telah menulis takdir semua makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah, 50.000 tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, sebelum menciptakan langit dan bumi, takdir itu sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau nanti antum belajar akidah secara dalam, makhluk yang diciptakan pertama oleh Allah kan al-qalam namanya. Al-qalam itu pena. Dan Allah menyuruh kepada pena itu untuk mencatat segala sesuatu. Lalu pena itu pun mencatat segala sesuatu sampai nanti akhir kiamat. Makanya kalau antum
lihat dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Qalam. Pernah dibaca Pak Adit? Enggak ya? Pernah ya, Alhamdulillah. Surah Al-Qalam atau surah Nun namanya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu Pak. Allah bersumpah dengan Al-Qalam di sini. Begitu. Jadi Al-Qalam itu mencatat takdir segala sesuatu. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi antum hari ini bisa begini. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi petani, ada yang jadi ini. Itu sudah dicatat oleh Allah SWT. Allah tahu, Allah catat. Gitu. Jadi kita ini menjalin takdir kita. Nanti kita akan bahas ya orang-orang yang bersandar dengan takdir. Karena ada juga nanti begitu. Beralasan dengan takdir. Ya udah Pak Ustaz, semuanya dicatat, ngapain lagi kita berusaha. Nanti akan ada bantahannya orang-orang seperti itu. Ya. Jadi ini yang kedua. As-salis yang ketiga. Jadi yang pertama tadi kita beriman bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu global dan terperinci. Yang kedua, kita beriman bahwasanya Allah mencatat itu semua dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, al-imanu bi anna jami'il kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Kita beriman bahwa segala yang ada ini, segala yang terjadi ini tidak akan terjadi illa bi masyiatillah, kecuali dengan kehendak Allah. Jadi udah diketahui oleh Allah, udah dicatat, dan itu nggak akan terjadi yang diketahui dan dicatat itu kecuali dengan kehendak Allah. Baru terjadi. Begitu ya. Sa'un kana mimma yata'allaqu bi fi'lihi aw mimma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Sama saja hal itu terkait dengan perbuatan Allah sendiri atau dengan perbuatan yang terkait dengan makhluk. Itu semuanya adalah terjadi karena kehendak Allah. Qala Allah Ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lihi. Allah SWT berfirman terkait dengan perbuatannya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu yang yang menciptakan ma yasha'. Rabbmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia pilih. Di sini menjadi pendalilan para ulama dalam surah Al-Qasas ayat 86. Ini kata para ulama terkait dengan perbuatan Allah, bahwa Allah SWT menciptakan apa yang Allah kehendaki. Maka dari ayat ini juga para ulama memberikan pendalilan bahwa bisa saja Pak, ke depan ini masih banyak makhluk-makhluk yang baru. Ini kan 2019 kemarin keluar makhluk baru namanya Corona. Corona itu Pak. Sekalipun sebelumnya kan ada istilah Corona juga kalau kita lihat di beberapa ini. Toyota Corona umpamanya gitu kan. Tapi itu kan Toyota gitu. Ini penyakit. Itu makhluk-makhluk baru. Mungkin tahun di Indonesia ini saya kira 50-an udah ada penyakit gula, enggak Pak ya? Penyakit gula kan ini saya kira 90-an baru dia terkenal gitu. Ya, di Indonesia ini maksud saya. Ya, sebelumnya kan enggak terkenal. Jadi makhluk-makhluk baru ini, Pak. Jadi penyakit gula, penyakit ginjal, ya apalagi coba yang baru-baru, tumor, kanker, ya, HIV. Ini kan baru-baru. Ya, mungkin tahun-tahun 900-an dulu enggak ada, 1900. Ini semuanya makhluk-makhluk baru, Pak, yang diciptakan oleh Allah SWT. Ya. Baik, dalam surah Qasas 86. Wa qala Allah SWT firman juga, wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki dalam surah Ibrahim ayat 27. Wa qala, dan Allah juga berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha', dan Allah yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim wanita kaifa yasha', sebagaimana Allah kehendaki. Jadi rupa wajah kita ini Pak sudah dibentuk oleh Allah kapan? Yaitu waktu kita di rahim. Ini dalam surah Ali Imran ayat yang ke-6. Ya, wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Allah SWT yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim itu sebagaimana Allah kehendaki. Jadi membentuk wajah kita ini Pak sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang cacat dari lahir kan. Alhamdulillah antum semua ini Masya Allah ya, sehat walafiat, lengkap, sempurna. Maka syukuri nikmat Allah itu. Ya, sholat rajin. Jangan hanya waktu-waktu tertentu Pak, ibadah terus. Soalnya waktu itu nggak ada tawarannya di masjid bagi kaum laki-laki Pak. Nggak ada ceritanya itu di mana itu di rumah. Nggak ada. Bagi yang sehat nggak ada ceritanya. Dibela-belain untuk sholat berjamaah itu. Siapkan waktunya. Ini kadang-kadang untuk berjamaah itu nggak pernah disetel waktunya. Jangan, disiapkan. Jadi kalau zuhur itu jam 12 ya udah mulai persiapan. Kalau asar barangkali 3:30 udah persiapan.
Ya, sekira sekarang ini udah agak cepat ya, mungkin sebelum setengah 4 juga sudah siap. Zuhur ini 12.33. Sebelum apa udah persiapan gitu. Maghrib juga gitu. Ini kadang-kadang maghrib masih ngangon lagi, masih apa ngambil rumput, masih ini. Jangan ya. Masih sibuk ya narik becak, penumpangnya masih banyak. Iya. Turunkan aja penumpangnya, atau memang nggak usah narik lagi karena sakit hati penumpangnya kan. Kita nanti sholat mungkin dia apa, nggak usah, berhenti aja udah jam 6 udah apa itu namanya, kandangkan becak kita udah. Tinggalkan semua dunia. Begitu bang. Jangan kereta lagi. Itu kan kalau tukang kereta ya pak. Ya jadi maksud saya pak, ini semuanya pak ya, kita apa namanya ini, kita syukuri sebagai apa namanya nikmat Allah SWT. Karena kita diberikan oleh Allah sempurna. Ada orang kadang-kadang pak, kalau antum nanti bisa lihat di YouTube, itu orang-orang tua yang di tanah Arab sana karena kegigihannya untuk sholat berjamaah, dia buta, tapi dibuatnya tali pak dari rumahnya ke masjid. Itu ada. Jadi begitu nanti sholat, kumandang, nggak perlu orang menuntun dia mengikuti tali itu aja, dipegangnya tali. Subhanallah. Bahkan ada yang menasihatkan, kalau 2 kali saya nggak ikut sholat jamaah berarti saya mati. Sampai begitu dikatakan. Karena saking rajinnya kan. Kalau dia masih ada berjamaah berarti masih hidup dia. Kalau kita di sini kan nggak tahu kita, nggak pernahnya ada dia gitu di sholat jamaah. Tiba-tiba nggak ada, ya memang nggak ada, orang dia kerja sibuk gitu, orang dia di rumah aja gitu. Nah jadi pertanyaan, kok tumben ada gitu pula kan. Gitu. Jadi orang yang rajin sholat berjamaah itu pak, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, kita ketahuan dia sakit, ketahuan dia ada masalah, ketahuan dia ada yang begini. Makanya luar biasa sebenarnya faedah untuk sholat berjamaah ini. Kemana sekolahan kita bertanya, biasanya di sini dia sholat. Oh mungkin sakit. Nah, makanya ada yang diantara mereka memberikan nasihat, kalau 2 waktu saya nggak ada sholat, berarti saya udah meninggal lah itu. Karena kalau saya nggak meninggal, saya pasti sholat. Nah gitu kira-kira. Kalau kita kan nggak meninggal aja pun nggak sholat gitu kan. Maka ada istilah orang, jenazahnya aja yang ke masjid, ya, jenazahnya aja yang ke masjid. Udah sekali ke masjid depan imam lagi dia katanya. Di depan imam. Kenapa? Karena dia sudah jadi jenazah, ya pak ya. Kalau di belakang imam kan menjadi makmum pak ya. Baik, ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ya Allah SWT membentuk. Ini termasuk perbuatan Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 6 ini. Wa qala ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lil makhluqin, dan Allah SWT berfirman terkait dengan perbuatan para makhluk, walau syaa Allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Dan jika Allah SWT mau, ya, Allah SWT berkehendak, lasallatahum, niscaya Allah akan menguasakan kepada mereka terhadap kalian, falaqatalukum, maka mereka akan memerangi kalian. Nah, ini terkait dengan apa namanya ini, terkait dengan perbuatan makhlukin, bahwa kalau seandainya Allah berkehendak, ya, Allah SWT berkehendak kepada satu kaum, bisa saja kaum itu Allah SWT berikan kekuasaan, berikan kekuatan, lalu kaum itu menyerang kita, bisa jadi. Kalau Allah SWT berkehendak terhadap itu, artinya kaum ini bisa melakukan itu. Kenapa? Karena diizinkan, dikehendaki oleh Allah SWT terjadinya. Dalam surah An-Nisa ayat 90. Nah, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-112, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Seandainya Rabbmu menghendaki, ma fa'aluhu, mereka tidak akan melakukannya. Ya, jadi mereka bisa melakukan karena Allah berkehendak. Kalau Allah enggak berkehendak, mereka enggak bisa melakukan. Fadharhum wa ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka wa ma yaftarun, dan mereka apa yang mereka buat-buat, apa yang mereka yaftarun itu yang mereka ada-adakan, yang mereka buat kebohongan-kebohongan. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 112. Yang menjadi saksi bahasan kita, Allah menisbahkan fa'aluhu, bahwa memang perbuatan itu ada pada hamba pak. Tapi perbuatan itu nggak akan bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Kita ini punya kudrah nggak, punya kekuatan nggak, punya. Tapi kudrah kita ini juga nggak bisa berfungsi kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya pak itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, semuanya sudah berjalan dengan sunnatullah, ketetapan Allah. Air itu dingin, ya, api itu panas, pisau itu kalau tajam bisa ini. Tapi kalau Allah berkehendak lain, itu bisa terjadi yang lain. Seperti api yang membakar Nabi Ibrahim, apakah dia kepanasan? Enggak. Karena Allah berkehendak lain terhadap itu, tidak sesuai dengan yang ketetapan awalnya. Dan Allah SWT bisa saja seperti itu.
Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Baik, ini yang ketiga Pak ya. Jadi yang ketiga kita unsur yang harus terpenuhi dalam beriman kepada Allah, dalam beriman kepada takdir ini kan ada 4 ya. Pertama tadi kita beriman bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu global dan terperinci. Yang kedua kita beriman bahwa segala sesuatu itu telah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Yang ketiga kita beriman bahwasanya segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Yang keempat, Ar-Rabi', yang keempat yang terakhir, al-imanu bi anna jami'il kainat makhluqatun lillahi tabaraka wa ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Yang keempat kita beriman bahwa segala makhluk, segala yang ada di langit dan yang di bumi itu makhluk bagi Allah. Makhluk bagi Allah adalah ciptaan Allah. Bidawatiha, dengan zat-zatnya, dengan tubuh-tubuhnya, wa sifatiha, dan sifat-sifatnya, wa harakatiha, dan gerakan-gerakannya. Semuanya itu Allah ciptakan. Maka saya bertanya, lembu yang pertama menciptakan siapa? Allah. Ayam yang menciptakan pertama Allah. Ikan lele siapa yang pertama menciptakan? Allah. Bunga apa itu namanya Pak? Bunga yang kuning-kuning itu, bunga tumpah cet tumpah. Siapa yang menciptakan pertama? Allah. Pohon mangga siapa menciptakan pertama? Allah. Di Indonesia kan pohon mangga dibawa dari sana Pak Ustaz. Terserah mau dibawa dari mana, tapi yang jelas Allah yang menciptakan pertama sekali. Manusia yang Allah ciptakan, jin Allah yang ciptakan, gunung-gunung Allah yang ciptakan, danau Toba Allah yang ciptakan. Semuanya Allah yang ciptakan. Zat-zatnya Allah ciptakan, sifat-sifatnya, harokat-harokatnya, gerakan-gerakannya, semuanya Allah yang ciptakan. Makhluk kepada Allah semuanya. Makanya Pak, kita dilarang beribadah kepada jin. Nggak boleh beribadah kepada kayu, pepohonan. Karena kita sama statusnya, sama-sama makhluk. Anta makhluk, Anda makhluk. Saya makhluk, Anda juga makhluk. Sama-sama makhluk. Jadi nggak ada Anda berhak untuk diibadahi. Yang berhak diibadahi itu Allah. Di sini Pak. Makanya kalau orang yang bertauhid itu nggak mau dia melakukan kesyirikan. Pakai jimat dia nggak mau. Kenapa nggak mau pakai jimat? Jimat ini apa rupanya? Benda-benda. Itu makhluk kepada Allah. Kenapa kita tidak langsung kepada Allah SWT? Demikian. Ya. Jadi semuanya ini adalah diciptakan oleh Allah. Kita beriman ya bahwa segala yang ada di langit dan di bumi inilah ciptaan Allah. Makhluqatun lillah. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat-zatnya, tubuh-tubuhnya, sifat-sifatnya, harokat-harokatnya. Yang menciptakan ikan paus itu siapa? Ikan hiu itu siapa? Allah SWT. Nanti antum bilang yang menciptakan pesawat itu kan orang Pak Ustaz, manusia. Betul. Mereka bukan menciptakan pada hakikatnya. Mereka hanya menyusun ulang, menertibkan. Karena semuanya bahan-bahannya siapa yang menciptakan? Allah. Pesawat itu rupanya bahan dasarnya. Ada kita katakanlah aluminium. Siapa yang menciptakan aluminium? Allah. Besi siapa yang menciptakan? Allah. Apalagi coba? Plastik siapa yang menciptakan? Kan ada istilah biji plastik kan Pak? Itu pabrik itu kan mengolah biji plastik, bukan dibuat mereka sendiri. Oh ini enggak. Itu bahannya sudah ada kian di alam ini disediakan oleh Allah. Jadi manusia ini pada akhirnya menyusun ulang Pak, merangkai, menyusun ulang gitu, menertibkan. Bahan dasarnya semuanya Allah menciptakan. Ya. Baik, kalau Allah Azza wa Jalla berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu Allah ciptakan. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatu itu Maha pemelihara. Allah Azza wa Jalla yang menjaganya, Pak. Makanya makhluk Allah di lautan sana kan antum enggak peduli kan. Yang antum hanya perlu mau menangkapnya aja kan. Yang ngasih makannya, yang menjaga anak-anaknya itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Rusa yang lahiran kapan itu, singa yang lahiran apa itu namanya yang kecil-kecil itu lagi Pak. Burung-burung yang kecil, siapa yang menjaga itu semuanya? Adalah Allah Azza wa Jalla. Begitu. Antum enggak peduli. Antum maunya rusa antum makan kan gitu aja. Yang peduli dengan anak rusa yang kecil itu baru lahir tadi malam itu siapa yang jaganya? Subhanallah. Itu semua dijaga, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Maha pemelihara semua makhluk-makhluknya. Dan Allah tidak tidur, tidak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidur lah ngantuk, makhluk ini udah banyak mungkin yang udah hancur mungkin. Enggak sesuai lagi dia dengan apa namanya ini sistem yang berjalan.
Kita aja Pak makan tempe, makan ubi. Udah kita makan, kan kita nggak peduli kan Pak mau kemana. Nah, apa namanya makanan yang kita makan itu kan. Kita tahu usus kita ini berfungsi, lambung kita berfungsi. Kalau kita belajar biologi dulu, itu kan dijelaskan bahwa usus itu begini fungsinya, lambung itu begini, jantung itu begini. Semuanya kan berjalan. Padahal kita kan duduk-duduk aja ya kita gitu. Ternyata di bawah dalam perut kita ini Pak sibuk semuanya untuk apa namanya ini memproses itu. Kita kan nggak tahu menahu. Maka kalau ada bermasalah satu, kan hancur kita kan. Sedikit aja bermasalah gitu. Ada sedikit gangguan mungkin karena cabai banyak kita makan sehingga kita sakit perut umpamanya atau mules. Apa yang terjadi coba? Semua akan ikut terlibat. Kaki terlibat, mata nggak bisa tidur, kaki nggak mau malas berjalan, badan pun ngerasa nggak enak. Begitu. Satu aja sistemnya itu rusak gitu. Subhanallah. Belum lagi Pak, kita tahu kalau antum belajar mungkin dokter gitu. Itu katanya saraf kita ini ratusan ribu Pak ya, bahkan mungkin jutaan. Saraf-saraf, sel-sel gitu. Subhanallah. Saraf kita kecil-kecil ternyata. Allahu Akbar. Makanya Pak, kalau kita semakin belajar apa ini, ternyata kita semakin tahu bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan nggak mau untuk tidak beribadah kepadanya. Masalahnya kita ini kadang-kadang memang nggak peduli dengan hal itu gitu. Kita kira ya udah biasa aja lah itu semuanya akan terjadi. Tidak. Semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan antum kalau baca-baca ya di YouTube di mana gitu. Itu kan ada berita Pak, ada yang kadang-kadang badannya satu, kepalanya dua. Pernah nggak antum lihat itu? Kembar siam istilahnya, pernah. Di Indonesia pernah juga diadakan operasi saya kira. Itu ada Pak, saya lihat itu sampai udah dewasa pun masih kembar gitu. Karena jantungnya satu katanya, subhanallah. Jantungnya satu. Jadi kemana-mana berdua gitu, jalan apa. Alangkah sedihnya begitu. Sulit untuk kita bayangkan kalau kita di posisi itu. Makanya kita yang ada lengkap sempurna begini Pak, udah ibadah gak ada lagi ceritanya. Kalau ibadah gak usah ditawar lagi gitu. Apalagi kita berdekat Ramadan ini Pak. Istilahnya Ramadan ini adalah puncak daripada apa? Olimpiade orang-orang beriman itu ya di sini gitu. Ini saya kira di dunia yang paling besar olahraganya Olimpiade kan Pak? Olimpiade Tokyo. Enggak, maksudnya yang terbesar namanya Olimpiade kan? Nah, kalau Indonesia ini kan PON. PON gitu. Di Papua, Pak Rem ikut juga. Mungkin Pak Rem ikut salah satu cabangnya Pak ya. Cabang apa gitu. Itu bukan sisi. Oh gitu. Ya, jadi intinya bahwa ini Pak perlombaan terbesar. Maka istilahnya kita pemanasan dulu. Kita harus siap-siap dulu. Bagaimana bentuk pemanasannya? Yaitu qiyamul lailnya dihidupkan, baca Quran yang sudah mulai dipanaskan, apalagi coba. Jadi kalau antum mau pergi, itu kan kendaraan itu dipanaskan kan. Antum mau pergi berangkat besok jauh ke Rantau Parapat gitu. Ini mobil antum 2 minggu nggak dipanasi. Besok mau berangkat, gimana coba? Mungkin olinya ada yang bermasalah, mungkin remnya ada yang ini gitu. Nggak bisa, harus dicek gitu. Masih sekarang pemanasan Pak, dipanaskan ini, mesin udah dipanaskan. Pesawat itu pernah antum naik pesawat mesinnya masih mati? Enggak. Kita masuk gimana coba? Udah hidup kan? Dari tadi mungkin sebelum kita ini jauh sebelum kita masuk. Itu persiapannya begitu. Maksud saya dipanaskan sekarang ini. Karena kita ini kan bukan papan atas dalam perkara ibadah kan. Baca Quran kita juga mushaf kita nggak tahu di mana gitu kan letaknya gitu. Qiyamul lail kita juga jarang-jarang gitu. Sedekah kita juga ya biasa-biasa aja bahkan nggak ada juga gitu kan. Jadi maksud saya persiapan demi persiapan karena boleh jadi Pak Ramadan tahun ini Ramadan terakhir antum. Oh saya kan masih muda Pak Ustaz. Nggak ada cerita muda. Itu banyak yang lebih muda dari antum mati. Gitu. Oh kan saya Pak ini udah biasa ngadapi Ramadan. Nggak ada. Semuanya kita berdoa kepada Allah. Jangan kita merasa diri kita ini pede. Nanti kan bisa biasa-biasa kayak tahun lalu juga lah. Enggak. Boleh jadi Pak ini berubah. Kita nggak tahu kondisinya ini masih pandemi istilahnya kan gitu. Masih pandemi, ya tetap kita berdoa kepada Allah ya agar ini diangkat dan kita tetap istiqamah dan konsekuen. Ya mudah-mudahan kalau tahun-tahun yang lalu saya kira ada beberapa masjid yang tidak melakukan qiyamul lail ya, tarawihnya. Saya kira tahun ini semuanya insyaallah taala mungkin melakukan. Daerah saya kita ini nggak ada Pak yang stop ya. Lanjut semua kan? Termasuk silaturahim saya kira lanjut juga gitu. Baik, ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita bacakan ayatnya.
Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira, lalu Allah tentukan kepadanya sebuah ketentuan dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua. Wa qala an nabiyillah Ibrahim alaihi salatu wasalam, dan Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, ya, tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, annahu qala liqaumi, bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya. Artinya Allah mengikayatkan perkataan Ibrahim kepada kaumnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dalam surah As-Saffat ayat 96. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi Allah yang menciptakan, ya Allah yang menciptakan kita, Allah pula menciptakan perbuatan kita itu. Jadi saya ringkaskan bahwa kita beriman kepada qadar itu ada 4 unsur yang harus terpenuhi. Pertama apa tadi Pak? Yang pertama apa? Kita beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu secara global dan terperinci. Yang kedua,